Baik, kita lanjutkan ya pembahasannya dengan topik komposisi, dan ini merupakan alternatif lain dari relasi pewarisan. Jadi di relasi pewarisan itu hubungan antara superkelas dan subkelas itu sangat erat ya. Jadi apa-apa yang kita lakukan di superkelas itu bisa berdampak langsung ke subkelasnya. Nah, relasi yang erat ini disebut dengan coupling yang kuat ya antara kelas anak dan kelas parentnya. Nah, untuk bisa punya relasi yang lumayan lebih loose, lebih longgar, kita bisa menerapkan relasi komposisi. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan relasi komposisi adalah sebuah hubungan has a, ya. Kalau tadi di inheritance ada hubungan is a, kalau di komposisi nama relasinya adalah has a, di mana suatu kelas memiliki referensi objek ke kelas lain. Jadi sebagai contoh, kita punya dua buah kelas di sini. Ada kelas mesin, ada kelas mobil. Nah, relasinya adalah mobil has a mesin. Jadi mobil punya sebuah mesin, ya. Nah, jadi di implementasi kelas mobil itu ada bagian di mana kita kita memiliki objek dari kelas mesin. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, kita punya sebuah atribut mesin yang tipenya adalah kelas mesin ya, private mesin-mesin. Jadi mesin yang pertama itu adalah kelas ya, kelas mesin yang ini. Yang ini adalah nama atributnya. Kemudian di konstruktor dari kelas mobil ini kita akan menginisialisasi si atribut mesin ini ke objek mesin ya. Jadi new mesin inilah pembuatan objek mesin. Dan kita punya juga method mulai, di mana di dalamnya kita akan memanggil variable mesin yang menyimpan objek mesin. Kemudian kita bisa panggil method nyalakan yang dimiliki oleh kelas mesin yang ada di sini. Nah, ini disebut dengan relasi has a. Jadi sebuah kelas memiliki objek dari kelas lainnya. Nah, ini lebih fleksibel dibandingkan dengan kelas relasi inheritance yang tadi kita kita pelajari ya. Jadi perubahan di sebuah kelas itu tidak secara langsung berdampak kepada kelas lain. Jadi ini saling bebas ya antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Nah, walaupun namanya has a, itu bukan berarti kita hanya terbatas untuk memiliki satu objek saja dari kelas lain. Ini bisa lebih ya. Jadi contohnya di sini kalau kita mau buat relasi antara mobil dan ban, satu mobil kan bisa punya beberapa ban ya. Jadi has a itu artinya ada beberapa objek ban yang tersimpan di kelas mobil ya. Nah, di sini sambil kita belajar juga tentang array object. Jadi kalau yang sebelumnya kita belajar bahwa array itu menggunakan tipe data primitif seperti string, integer, double, dan sebagainya, ternyata kita juga bisa membuat sebuah array yang tipenya sebuah kelas seperti yang ada di sini. Jadi saya punya sebuah variable namanya ban list yang mana tipenya merupakan array dari kelas ban ya. Nah, kita coba lihat implementasinya di sini. Nah, ini adalah kelas ban. Ada atribut merek sama akuran. Kemudian ini adalah konstruktornya. Terus ada sebuah method tampil info. Ya, ini kelas diagramnya. Kemudian di sini saya punya kelas mobil yang memiliki nama dan ban list, yang mana ban list ini merupakan sebuah array yang tipenya ban ya, array yang tipenya ban. Selama ini kita tahu ada array tipenya integer, tipenya string. Nah, ini array tipenya ban. Nah, di sini saya akan menyimpan ya objek ban ke dalam array ini. Jadi di sini saya punya sebuah konstruktor mobil yang menerima argumen nama, kemudian menerima string yang berisi merek-merek ban, kemudian
berupa string juga, berupa array integer yang menerima ukuran-ukuran dari ban mobil ya. Di sini saya akan set si namanya dengan nama yang ini. Kemudian saya akan buatkan array ya yang ukurannya sama dengan ukuran si panjang dari si array merek ini ya. Jadi kalau ada 4 nilai di sini, otomatis nanti bannya ada 4 ya. Jadi kita akan siapkan sebuah list yang jumlahnya juga 4 seperti ini. Ini kan kita membuat sebuah array ya yang panjangnya adalah sama dengan nilai merek ban .length ya. Nah, nanti kita akan panggil for, di mana kita akan inisialisasi ya setiap objek dari ban yang ini, kemudian kita simpan ke indeks ke i dari array ban list ya. Jadi nanti kita punya sebuah array yang isinya adalah objek ban yang ada di sini gitu ya. Nah, ini juga ada sebuah method tampil info yang hanya mencetak nama mobil dan jumlah bannya ya. Nah, kemudian kita coba lihat kelas mainnya. Di sini kita akan siapkan merek-merek ban yang akan kita pasang gitu ya. Di mobil kita ada Bridgestone, ada Dunlop ya. Jadi ban depannya mungkin Bridgestone, ban belakangnya Dunlop. Kemudian ini adalah ukuran bannya 16 16 16. Kemudian ketika kita buatkan objek mobil ya, dengan nama Avanza new mobil, ini adalah konstruktor yang tadi, nama mobilnya, ini adalah array yang ini, array merek ban. Kemudian ini adalah array yang berisi ukuran dari ban. Nah, ketika ini dijalankan di konstruktor yang sebelumnya, maka dia akan mengambil panjang dari merek ban tadi. Karena ada 4 nilai, maka merek ban.length itu sama dengan 4. Artinya kita akan menyiapkan sebuah array yang jenisnya ban, panjangnya 4. Dan di sini kita akan coba buatkan objek setiap bannya ya dengan informasi merek bannya, kemudian ukurannya gitu ya. Kemudian objeknya selesai, kita akan simpan ke array ban list sesuai dengan indeks yang sedang ditunjuk. Nah, idenya seperti itu. Sehingga nanti kalau kita panggil metode tampil info, harusnya yang muncul adalah namanya adalah Toyota Avanza, jumlah bannya harusnya adalah 4 ya. Seperti itu. Nah, ini kelebihan komposisi, couplingnya lebih longgar ya, perubahan pada kelas yang digunakan tidak selalu mempengaruhi kelas yang menggunakannya ya. Kemudian lebih fleksibel dan mendukung desain yang modular sehingga mudah diuji, didebug, dan dimodifikasi. Kemudian kekurangannya adalah kita butuh banyak kelas, dan yang kedua adalah kodenya lebih verbose, maksudnya dibutuhkan lebih banyak kode untuk membuat dan mengelola objek yang digunakan dalam komposisi dibandingkan kalau kita menggunakan relasi inheritance. Nah, kapan kita menggunakan pewarisan? Kita akan gunakan pewarisan kalau ada hubungan yang jelas antara dua kelas tersebut. Jadi contohnya tadi ya, ada mamalia sama kambing itu punya relasi is-a yang jelas gitu ya. Terus kita ingin memanfaatkan polimorfisme untuk memanggil metode yang ada di superclass ya. Metode yang superclass. Jadi daripada kita menulis ulang 2 kali ya, mending kita pakai aja yang ada di superclassnya. Nah, itu saat dimana kita harus menggunakan inheritance. Dan hierarkinya lebih stabil ya, tidak sering berubah. Dan kapan kita menggunakan komposisi? Kalau ada hubungan has-a antar dua kelas ya. Contohnya tadi mobil punya mesin, mobil punya ban. Kita ingin desain yang lebih fleksibel, mudah dimodifikasi, dan kita ingin menghindari adanya coupling kuat atau hierarki yang kaku antara dua kelas. Nah, ini kita akan ini saatnya kita menggunakan, kalau ini tercapai ya, kita menggunakan jenis relasi komposisi atau relasi has-a. Nah, ini perbandingannya ya, dari sisi hubungan, coupling, fleksibilitas, perubahan, dan penggunaan ulang. Pewarisan itu jauh lebih rigid ya, lebih kaku, dan komposisi itu lebih longgar dan fleksibel. Tapi ini tergantung dari kebutuhan juga ya.
Nah, ini best practice-nya, gunakan pewarisan hanya ketika ada hubungan is a yang jelas, kemudian lebih utamakan komposisi daripada pewarisan jika memungkinkan, kemudian jaga agar hierarki tetap dangkal, jangan sampai kita punya multi-level inheritance yang terlalu dalam gitu ya, ada 4 level, 3 level aja tadi sudah agak lumayan kompleks ya. Kita hindari itu. Kemudian gunakan kelas abstrak atau interface untuk mendefinisikan perilaku. Nah, ini kita akan pelajari di pertemuan setelah UTS ya. Apa yang dimaksud dengan abstrak class, apa yang dimaksud dengan interface. Karena kalau kita lihat dari jenis-jenis inheritance, sebuah kelas itu tidak bisa mewarisi dua parent. Nah, tapi bisa diakali dengan menggunakan interface ya, di Java. Nah, ini kesimpulannya ya, teman-teman bisa baca. Dan saya sarankan untuk membaca kembali dan mencoba mengimplementasikan kode-kode yang ada di slide. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.